Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya Rahmanda dengan NIM 2130110022 akan mempresentasikan mengenai sistem periodik. Sejarah perkembangan sistem periodik. Sistem periodik yang ada sekarang merupakan hasil dari perkembangan pengelompokan unsur yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Para ahli kimia dari Arab dan Persia awalnya mengelompokkan zat-zat berdasarkan sifat logam dan non-logam. 1. Anthony Lavoisier. Ia mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat kimianya. Kelemahan dari sistem periodik Anthony Lavoisier ini adalah pengelompokan unsur masih belum spesifik, dan golongan 4 merupakan suatu senyawa, bukan unsur. Sedangkan kelebihannya yaitu menjadi referensi pengelompokan unsur berdasarkan sifat kimianya. Peneliti yang kedua yaitu John Dalton. Ia mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Kelemahan dari sistem periodik menurut John Dalton ini adalah masih terdapat massa atom yang tidak sesuai, contohnya oksigen. Sedangkan kelebihannya yaitu mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian terhadap massa atom. Yang ketiga yaitu John Jacob Berzelius. Ia berhasil membuat dan mempublikasikan daftar massa atom unsur-unsur dengan akurat. Yang keempat yaitu triad de Brenner. Ia mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur, sehingga disebut dengan triade. Kelemahannya yaitu masih terdapat unsur lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok triade, padahal memiliki sifat yang sama. Sedangkan kelebihannya yaitu mendorong para peneliti lain untuk mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Dan yang kelima yaitu hukum Octave Newlands. Ia mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Terjadi pengulangan sifat setiap unsur ke-8 sehingga disebut hukum Octave. Kelemahannya yaitu masih ditemukan beberapa oktav dengan yang berisi lebih dari 8 unsur. Sedangkan kelebihannya yaitu pengelompokan unsur berdasarkan massa atom relatif. Yang keenam yaitu sistem periodik Mendeleev. Ia mengelompokkan unsur berdasarkan fungsi kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kelemahannya yaitu tidak dapat memprediksi letak gas mulia dan hidrogen dalam tabel periodik. Sedangkan kelebihannya yaitu beberapa tempat sengaja dikosongkan dengan keyakinan masih ada unsur yang belum ditemukan saat itu. Yang selanjutnya yaitu Lothar Meyer. Ia menjelaskan bahwa susunan unsur dari hubungan antara volume atom dengan massa atom. Yang terakhir yaitu sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley. Ia mengelompokkan unsur berdasarkan fungsi kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Materi yang kedua yaitu sifat periodik. Sifat periodik ada 4. 1. Jari-jari atom. 2. Energi ionisasi. 3. Afinitas elektron. Dan terakhir, elektronegativitas. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan kulit elektron terluar. Makin besar muatan inti, gaya tarik elektron ke inti makin kuat. Dalam satu periode, makin ke kanan, jari-jari makin kecil. Sedangkan dalam satu golongan, makin ke bawah, jari-jari makin besar. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom atau ion.
Dalam satu periode, makin ke kanan, jari-jari makin kecil, ionisasi makin besar. Sedangkan dalam satu golongan, makin ke bawah, jari-jari makin besar, energi ionisasi makin kecil. Yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron yaitu besarnya energi yang dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Semakin negatif nilai afinitas, semakin mudah atom menarik sebuah elektron. Dalam satu periode, semakin ke kanan, afinitas elektron semakin besar, sedangkan dalam satu golongan, semakin ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Yang terakhir yaitu elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Dalam satu periode, makin ke kanan, elektronegativitas makin besar, sedangkan dalam satu golongan, makin ke bawah, elektronegativitas makin kecil.